Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Edi Prasetyo dari program PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, yaitu tugas UTS dari mata kuliah Tribologi Bahan Bakar Otomotif, yaitu tugasnya adalah mereview jurnal tentang keausan. Ya, langsung saja ke videonya tentang mereview jurnal yang sudah dikirimkan pada tugas ke-7. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke di videonya mereview jurnal. Ya, untuk dari tugas kemarin saya mengirimkan ini jurnal ini yang saya dapatkan dari Google Scholar sesuai dengan yang Bapak dosen ajarkan di pertemuan ke-6 kemarin mencari jurnal. Jurnal Aesthetic volume 5 nomor 1 April 2013. Sudah sangat lama ya ini. Tapi tidak apa-apa. Dengan judul Analisa Kekasaran dan Ketahanan Aus terhadap Bantalan Luncur pada motor starter yang dibuat dengan metode serbuk tembaga aluminium oleh Ahmad Junaidi dari staf jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Berarti ini dari Palembang. Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang 30139 telepon ya saya. Nah, itu saja. Kali ini saya akan mereview jurnal yang telah dibuat oleh Pak Ahmad Junaidi ini dari staf jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Pertama dari abstrak, di dalam mengimbangi laju pertumbuhan industri di Indonesia, terutama kebutuhan akan komponen penunjang industri otomotif dan mesin industri, keberadaan dan perkembangan industri metalurgi serbuk masih jarang dipakai. Metalurgi serbuk CUAI banyak digunakan industri pemesinan dan otomotif. Khususnya jika ingin menggunakan material tersebut sebagai komponen otomotif seperti pembuatan bantalan, katup silinder, roda gigi, dan komponen penting yang lain. Menggunakan metode tersebut CUAI dapat mengenakan karakteristik dan sifat mekanik jika dibandingkan dengan proses pembentukan panduan CUAI lainnya. Ya, jadi gimana? Jadi ini perkembangan otomotif ini bahan dasarnya sepertinya ini banyak menggunakan paduan senyawa kimia CU dan AI. Ini nanti kita bahas di pembahasannya. Kemudian proses penimbangan pencampuran dan kompaksi. Proses kamfikasi dilakukan pada tekanan 240 MPa. Saya ini kurang tahu ya. Saya juga baru SMA juga masih belajar. Nah, untuk maksudnya saya kira sudah cukup. Lanjut kita ke pendahuluan. Pengembangan material sebagai komponen alat konstruksi dan perkakas khususnya bantalan diusahakan untuk mencapai sifat-sifat fasis dan mekanis bahan yang lebih unggul dari sebelumnya, terutama keunggulan dalam hal penerapan berbagai kondisi operasional. Salah satu tujuan terpenting dalam pengembangan material adalah menunjukkan apakah struktur dan sifat-sifat material optimum agar daya tahan dicapai maksimum. Tujuan penelitian ini adalah mencari bahan atau material alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan peluncur dan bahan tersebut mudah diperoleh dengan harga yang murah. Jadi tujuan jurnal yang dibuat Pak Junaidi ini adalah untuk menemukan bahan alternatif untuk membuat bahan peluncur agar mendapat biaya yang lebih murah. Tembaga merupakan material yang digunakan di beberapa komponen mesin, terutama dalam paduan karena berbagai keunggulan sifatnya dibanding material lain. Beberapa tembaga adalah tahan korosi, konduktivitas listrik baik, konduktivitas panas baik, dan dekoratif.
Metalurgi serbuk merupakan salah satu teknik produksi dengan menggunakan serbuk sebagai material awal sebelum proses pembentukan. Prinsip ini adalah memadatkan serbuk logam menjadi bentuk yang diinginkan dan kemudian memanaskannya di bawah temperatur leleh sehingga partikel-partikel logam memadu karena mekanisme transmutasi massa akibat difusi atom antar permukaan partikel. Karena mekanisme transmutasi massa akibat difusi atom antar permukaan partikel, metode metalurgi serbuk memberikan kontrol yang teliti terhadap komposisi dan penggunaan campuran yang tidak dapat difabrikasi dengan proses lain sebagai ukuran tertentunya cetakan dan penyelesaian akhir. Jadi di sini penulis ingin membuat bahan alternatif baru untuk membuat komponen otomotif dengan harga yang lebih murah, yaitu ditemukan dan hasilnya adalah ditemukannya tembaga dan metode metalurgi serbuk yang dinilai lebih hemat dan juga memiliki sifat fisik yang baik. Seperti tadi bukan tembaga memiliki sifat tahan korosi, konduktivitas yang baik dan panas baik dan sifat psikoaktif. Lanjut ke perumusan masalah. Sistem starter adalah komponen yang penting pada kendaraan bermotor. Salah satu komponen yang dapat pada motor starter adalah bendalan luncur yang berfungsi tempat dudukan poros motor. Permasalahan yang sering muncul pada motor starter pada poros rotor tidak dapat berputar dengan baik sehingga kendaraan tidak dapat berstarter. Hal ini akibatnya karena bendalan luncur mengalami kerusakan atau aus. Berdasarkan pengamatan, kerusakan di lapangan sering terjadi rata-rata disebabkan oleh bendalan rusak. Untuk mengatasi hal ini, sehingga perlu dilakukan pembuatan bantalan luncur dengan metode serbuk, dan hasilnya akan dibandingkan dengan bantalan yang ada di pasaran. Jadi di sini penulis menemukan masalah yaitu bagian terpenting dari motor adalah motor starter, di mana motor starter ini sangat membantu ketika proses awal menghidupkan sepeda motor ataupun maupun mobil. Jika motor starter ini tidak menyala atau bantalan luncurnya mengalami keausan, maka motor pun akan sulit di starter dan akhirnya pun akan di kick dengan kickstarter atau starter manual, dan itu juga membutuhkan tenaga yang lebih besar dibandingkan menggunakan motor starter. Nah, atas alasan inilah penulis membuat jurnal ini ya. Jurnal pusaka bisa dibaca sendiri ini ya, di sini bisa disimak di tugas ke-7 itu bisa sebenarnya ada di situ. Ini pengenalan luncurnya berarti ada yang ada di sini. Ini ya. Sini lanjut ke motor starter. Motor starter adalah komponen baku yang dan penting pada industri motor. Semua mesin pembakaran dalam memerlukan beberapa bentuk sistem starter. Mesin ringan seperti contoh mesin pemotong rumput mempunyai sistem starter dengan sistem recoil. Mesin diesel yang besar mempunyai motor starter yang dioperasikan dengan mengkompresi udara. Sebagian besar komponen kendaraan di jalan raya menggunakan tenaga baterai sebagai contoh motor starter yang secara elektronik. Jadi di setiap mesin otomotif ini berbeda-beda jenis sistem motor starternya. Motor menggunakan baterai, diesel menggunakan tekanan angin tadi, dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh motor starter. Maaf. Ini yang ada di sepeda motor ini. Lanjut ke bearing atau bantalan, atau kalau orang Jawa nyebutnya itu laker. Bearing atau bantalan berfungsi untuk menumpu atau memikul poros agar poros dapat berputar padanya.
bantalan, bearing atau klaker ya. Orang Jawa itu menyebutnya bengkel-bengkel Jawa itu klaker. Ada beberapa bantalan bearing yang bantalan luncur sliding, bantalan gliding, rolling post, anti freestyle. Untuk jelas jenis bantalan luncur ini mendapat gesekan yang besar. Nah, jadi tiap bantalan ini mempunyai tipe dan kegunaan yang berbeda-beda ya teman-teman. Lanjut ke bearing yang dihasilkan. Bearing yang dihasilkan dari proses metalurgi serbuk memiliki karakteristik tersendiri, yaitu zat brashing atau ASM 1990, di mana pori yang dihasilkan akan menjadi tempat untuk menyimpan pelumas sehingga proses pelumasan terjadi secara impregnasi, sehingga material bearing akan memiliki ketahanan aus yang tinggi untuk umur pakai yang lama. Selain itu, untuk menyelesaikan pori, proses ini digunakan karena memiliki kemampuan untuk memfabrikasi komponen dengan bentuk yang rumit dan keakuratan hasil yang tinggi, konsumsi energi rendah, dan menggunakan bahan baku yang efisien ASM 90. Jadi di sini penulis sudah menemukan bahwa bearing yang dari hasil metalurgi serbuk ini lebih awet dan lebih sulit aus karena tadi menyitakan pori yang ada di antara celah-celahnya. Jadi itulah yang membuat bearing ini ausnya itu lumayan lama dari bearing di pasaran. Paduan tembaga 3% aluminium menjadi pilihan karena denisasinya yang rendah dan ketahanan korosi yang baik. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya ambil yang bagian penting-pentingnya. Tembaga trupcum. Tembaga adalah logam berwarna kemerahan mempunyai nilai zat yang listrik yang termal yang tinggi. Logam tembaga digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik, kawat tembaga, dan paduan tembaga digunakan dalam pembuatan motor listrik, generator, kabel dan besi listrik, rumah, dan dari industri, kendaraan bermotor, bantalan, luncur, konduktor. Ya, jadi intinya gini. Tembaga banyak digunakan untuk membuat komponen-komponen yang dari listrik, entah itu kabel atau itu kumparan ya, sifat-sifat yang memiliki sifat menghasilkan listrik itu terbuat dari tembaga. Oke, lanjut ke serbuk tembaga ini. Ini sejarahnya tembaga di sini ya. Bisa dibaca-baca sendiri. Ini saya skip saja yang bagian pentingnya untuk mempersingkat waktu. Karena menonton terlalu lama di YouTube juga membosankan. Jadi ini saya singkat saja. Metalurgi serbuk. Serbuk atau powder metalurgi adalah proses pembuatan suatu komponen dan spesimen dari bahan serbuk logam. Proses ini akan mengubah bentuk, sifat, struktur tersebut. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, metalurgi serbuk ini adalah bukan bahan baku tapi cara pembuatan. Ini powder metalurgi atau P/M. Waktu hasil metalurgi serbuk dapat terdiri dari campuran serbuk berbagai logam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan antar partikel yang bermutu secara keseluruhan. Sampai saat ini metode metalurgi serbuk masih tetap dipakai dan terus tinjauan pusaka. Bagian yang terpenting serbuk sudah kesaran permukaan. Ini tahanan aus.
Kan ini peta konsep studi literatur pusat aluminium serbuk tembaga bandi mixing kompaksi 250 MPa 390A sinter 400 derajat Celcius 500 grand body uji kesakasaran jika usan analisis data kesimpulan. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak juga masih belajar dan belum paham ini tentang apa. Sebaiknya Pak dosen dapat membantu menjelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Ini saya langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan pembahasan penelitian tadi saya tidak dapat menjabarkan karena saya juga belum paham atas materi tadi. 1. Meningkatkan waktu sinter akan memberikan nilai kasaran yang optimum. 2. Setelah pengujian eksperimen dengan variasi komplikasi dan variasi suhu, sinter diperoleh hasil. Dari hasil kekasaran diperoleh nilai kekasaran terendah material Cu3% AI sebesar 0, pkm pada komplikasi 300 MPa dan suhu sinter 400 derajat Celcius. Untuk material bantalan yang ada di pasaran terdapat hasil dari pengujian kekasaran dan kekuningan dengan nilai 0,641 pkm dan perunggu 1, m. Dengan demikian nilai kekasaran CUAI terbaik dari kedua bantalan tersebut ada di pasaran. Dalam uji laju keausan eksperimen dilakukan dalam keadaan kering ditemasi dengan oli. Uji keausan dalam keadaan kering diperoleh nilai 0,0003897 mm kubik per nm dan nilai keausan yang dilumasi oli adalah 0,00079 mm kubik per nm. Sedangkan untuk material yang ada di pasaran dalam keadaan kering adalah 0,0003738 nm. Untuk material kuningan perunggu 0,00179 mm kubik per nm dalam keadaan dilumasi dengan oli sehingga dari segi laju material CUAI masih lebih baik. Jadi hasilnya di sini adalah dari uji kekasaran tersebut terbukti bahwa bearing dari material CUAI ini masih lebih baik daripada yang di pasaran sesuai yang dilakukan penelitian tadi. Nah, itu dia sudah dilakukan penelitian ya. Lebih baik daripada yang ada di pasaran. Dan saran dari sini adalah komplikasi 450 MPa dan suhu winter 600 derajat Celcius dapat meningkatkan sifat mekanis Cu34AI. Penelitian ini hanya dilakukan pada 3% AI, berat penambah dan lama penahanan holding time yang sama serta pada variasi komplikasi dan variasi suhu sintering. Maka perlu dilanjutkan penelitian lanjutan dengan variasi lamanya penahanan suhu sintering dan variasi berat penambah. Dan caranya ini dari penulis ya. Demikianlah tugas mereview jurnal dari mata pelajaran tribologi bahan bakar otomotif. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan dan apabila ada materi yang belum paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar di sini dan saya harap Pak dosen bisa menambahkan penjelasan tentang ini di pertemuan kuliah yang selanjutnya. Demikianlah saya telah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.